Cerita dikanjut dengan sosok bayangan kabur yang menampakkan diri di hadapan Lindong. Sosok itu menatap Lindong dan menyampaikan bahwa ada banyak hal di tubuh Lindong yang terasa sangat familiar. Mendengar hal itu, Lindong merasakan jantungnya bergetar hebat. Lindong berbalik dengan tenang karena pikirannya mulai berputar cepat. Lindong mencoba menebak benda apa yang dimaksud oleh tablet batu. Lindong bertanya-tanya apakah itu adalah jimat batu misterius, simbol leluhur pelahap, atau bahkan formasi kuno yang lebih besar. Namun pada saat ini tidak ada satupun jawaban yang terasa pasti. Sementara itu, sosok di dalam tablet batu berbicara dengan suara tua dan serak. Ia menjelaskan bahwa simbol leluhur pelahap telah menemukan pemilik baru, namun orang itu sepertinya telah mokat. Mendengar hal itu, Lindong segera menghubungkan ucapan tersebut dengan lelaki tua bermata hitam yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Selanjutnya, sosok di tablet batu menyinggung seni bela diri di tubuh Lindong yang mirip dengan milik Raja Kesunyian Agung. Lindong pun menyadari bahwa yang dimaksud kemungkinan adalah tangan surgawi Kesunyian Agung. Ini adalah teknik lama yang pada saat ini jarang digunakan Lindong. Namun perhatian Lindong segera beralih karena ia melihat garis-garis hitam aneh di tablet batu yang tampak hidup dan saling melawan tekanan tablet itu sendiri. Ketika Lindong mengamati lebih dekat, tablet batu tiba-tiba bergetar hebat dan garis-garis hitam melonjak liar menyebarkan ki hitam yang dingin dan jahat. Karena merasakan bahaya besar, Lindong pun segera mundur sebab ia menyadari bahwa bahkan tablet batu pun kesulitan menahan kekuatan tersebut. Sebagai reaksi, tablet batu memancarkan cahaya kuning kuno yang menekan kembali garis-garis hitam itu. Selanjutnya, tawa tajam penuh kejahatan terdengar samar dari kedalaman tablet batu. Setelah keadaan kembali tenang, Lindong pada akhirnya bertanya tentang asal-usul makhluk tersebut. Tablet batu memperlihatkan gambaran masa lalu melalui cermin batu. Ia memperlihatkan medan perang kuno di mana tablet Kesunyian Agung menekan makhluk tak dikenal yang muncul dari celah ruang. Dalam adegan itu, banyak ahli puncak gugur meski mereka memiliki kekuatan luar biasa. Akhirnya pemilik tablet menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel makhluk tersebut di bawah tanah. Melihat gambaran itu, Lindong memahami bahwa tablet batu saat ini menderita karena makhluk yang disegelnya belum sepenuhnya musnah. Tablet batu menjelaskan bahwa makhluk itu adalah seorang raja dan kini mustahil dihabisi dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, banyak ahli sebelumnya juga telah gagal dan tidak pernah kembali. Menyadari keterbatasannya, Lindong pada saat ini tetap menawarkan bantuan dengan apa yang Lindong miliki. Lindong juga menyatakan bahwa ia siap membantu meskipun dengan menggunakan simbol leluhur pelahap. Namun tablet batu menjelaskan bahwa kekuatan satu simbol leluhur saja tidak cukup. Hal itu dikarenakan untuk menghabisi raja tersebut dibutuhkan setidaknya 2 simbol leluhur. Mendengar hal itu, Lindong merasa pahit karena Lindong tahu betapa langkanya benda tersebut. Akhirnya tablet batu menawarkan sebuah transaksi, yaitu menyerahkan kitab suci Kesunyian Agung kepada Lindong dengan syarat Lindong harus membawa kembali 2 simbol leluhur dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tablet batu juga memperingatkan bahwa jika makhluk itu lolos, seluruh dunia termasuk sekte-sekte besar akan menghadapi kehancuran total. Setelah merenung sejenak, Lindong pun mengambil keputusan berat untuk menerima tanggung jawab tersebut karena Lindong tidak memiliki pilihan lain. Tablet batu pun lanjut mengingatkan Lindong untuk merahasiakan masalah ini dari siapapun. Hal itu dikarenakan kekuatan dunia saat ini tidak lagi mampu menghadapi ancaman tersebut. Sebagai penutup, tablet batu bergetar dan karakter-karakter kuno keluar dari permukaannya membentuk 4 kata besar yang memancarkan aura tandus dan agung. Melihat kitab suci Kesunyian Agung yang muncul di hadapannya, Lindong tidak mampu menahan getaran emosinya karena Lindong tahu bahwa sejak saat itu beban nasib dunia perlahan jatuh ke pundaknya. Kitab Kesunyian Agung diciptakan sendiri oleh roh tablet sejak lama. Roh tablet juga menjelaskan bahwa setelah Lindong menguasainya, wilayah ribuan mil di dalam tubuh Lindong akan berubah sunyi, sementara kekuatan hidup dari wilayah itu akan berkumpul menjadi satu. Oleh karena itulah kekuatannya mampu menghancurkan langit. Suara kuno itu terdengar puas ketika memberikan penjelasan kepada Lindong.
Hal ini menandakan kebanggaan roh tablet terhadap teknik yang telah ia ciptakan. Selanjutnya, roh tablet juga berkata bahwa ia menyadari Lindong juga telah menguasai seni bela diri warisan Raja Kesunyian Agung. Ia lanjut menjelaskan karena kedua teknik saling melengkapi, kedua kekuatan tersebut akan meningkat berkali lipat setelah kitab Kesunyian Agung dikuasai sepenuhnya. Mendengar hal itu, Lindong terjekut, namun kebahagiaan segera muncul di matanya karena hadiah ini jauh melampaui dugaan Lindong. Lindong lanjut mengamati karakter kuno yang melayang di sekeliling tubuhnya dan menyadari bahwa seni bela diri ini telah melampaui seni bela diri jiwa. Ini telah mencapai tingkat seni bela diri surga, sebuah teknik yang mampu memanipulasi energi tanah dan kekuatan kehidupan. Karena itu, Lindong memahami bahwa kitab Kesunyian Agung ini dapat memberinya keunggulan bahkan saat melawan musuh yang jauh lebih kuat. Sementara itu, roh tablet kemudian menjelaskan bahwa inti sejati kitab Kesunyian Agung terletak pada konsep kehancuran, bukan pemusnahan total. Teknik ini berpusat pada pengumpulan kekuatan hidup dalam siklus alam. Menyadari hal itu, Lindong pun segera mencatat semua penjelasan dengan seksama dan mengucapkan terima kasih. Namun meski begitu, roh tablet menegaskan bahwa penguasaan sejati tetap bergantung pada Lindong sendiri. Lindong hanya mengangguk sebelum akhirnya Lindong menenangkan pikirannya dan mulai menyerap karakter kuno yang masuk ke dalam kesadarannya. Informasi kuno yang sangat besar membuat tubuh Lindong gemetar dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Namun Lindong memilih bertahan dan terus menyerapnya karena ia tidak berniat melepaskan kesempatan yang telah diraihnya. Sementara itu, roh tablet mengamati Lindong dengan cemas karena waktu yang tersisa semakin sedikit. Dari dalam tablet muncul entitas jahat yang mengejek roh tablet karena menaruh harapan pada Lindong. Namun roh tablet membalas dengan keyakinan bahwa Lindong yang memiliki simbol leluhur pelahap berpotensi membawa kembali simbol leluhur dan menghancurkan entitas jahat itu sepenuhnya. Setelah itu, roh tablet menekan kekuatan gelap dan mengirimkan cahaya kuno untuk membantu Lindong menstabilkan kondisinya. Waktu terus berlalu dan tanpa disadari, setengah bulan kemudian Sekte Dao menjadi gempar karena Lindong masih duduk di depan tablet Kesunyian Agung dengan diselimuti cahaya kuat. Bahkan para master pada saat ini sama sekali tidak bisa mendekati cahaya tersebut. 2 bulan penuh telah berlalu, membuat aula kesunyian menjadi pusat perhatian seluruh sekte, hingga para tetua yang lama mengasingkan diri pun turut menunggu hasilnya. Para murid yang sebelumnya gagal seperti Jiang Hao dan Pang Tong hanya bisa mengamati dengan perasaan rumit. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong, murid yang paling singkat waktunya bergabung dengan aula kesunyian, justru menjadi orang pertama dalam 100 tahun yang berpeluang menguasai kitab tersebut. Dengan begitu, maka rekor lama pun pasti terancam runtuh. Selain itu, karena hal ini kepercayaan diri murid aula kesunyian bangkit kembali, sementara aula lain mulai menyadari bahwa kompetisi aula mendatang akan berubah drastis. Meskipun Lindong masih memiliki selisih kekuatan dengan Ying Xiaoxiao, banyak yang percaya kitab Kesunyian Agung mampu menutup celah tersebut. Sementara itu di kejauhan, Ying Xiaoxiao mengamati Lindong dengan sorot mata penuh semangat bertarung. Ia ingin melihat seberapa hebat kitab Kesunyian Agung itu sebenarnya. Sementara itu, cahaya pada tablet Kesunyian Agung perlahan meredup dan sosok Lindong mulai kembali terlihat. Semua orang menahan nafas karena hasil dari 2 bulan penantian akhirnya akan terungkap. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lindong berhasil atau justru gagal. Ketika pilar cahaya raksasa perlahan menghilang, sosok Lindong yang telah duduk bermeditasi selama 2 bulan akhirnya benar-benar muncul di hadapan semua orang. Pada saat itu, seluruh area seakan tersapu keheningan, sementara perhatian ribuan pasang mata tertuju pada Lindong. Menyadari perubahan tersebut, Lindong yang duduk di depan loh batu perlahan membuka mata dan seketika gelombang energi tak terlihat menyebar dari tubuh Lindong. Gelombang itu menjalar ke segala arah dan sebagai reaksi, tanah serta pohon dalam jarak 100 kaki mulai layu dengan cepat. Hal itu dikarenakan kekuatan kesunyian yang murni telah menyerap vitalitas di sekitarnya.
Tanaman hijau berubah menjadi kuning dan mokat, menandakan bahwa energi yang dilepaskan bukanlah kekuatan binasa, melainkan ki kesunyian yang jauh lebih menakutkan. Melihat hal ini, para tetua dan murid yang mampu merasakannya menjadi serius karena mereka tahu bahwa kitab kesunyian agung telah benar-benar difahami. Wudao memperhatikan Lindong dengan ekspresi bersemangat karena menyadari bahwa ki kesunyian ini bahkan lebih murni dibandingkan dengan yang dilepaskan oleh batu kesunyian. Chen Zhen juga menunjukkan kepuasan dan menyimpulkan bahwa Lindong telah berhasil. Sementara itu Qilei dari Balai Langit menghela nafas dan mengakui bahwa kompetisi aula mendatang akan menjadi semakin menarik. Namun ia juga menjelaskan bahwa meski Lindong telah memahami kitab suci kesunyian agung, kekuatannya masih tertinggal dari Ying Xiaoxiao yang telah mencapai tingkat 9 nirwana. Selain itu, Ying Xiaoxiao juga telah menguasai kitab Kaisar Langit. Meski demikian, Chen Zhen menanggapinya dengan keyakinan bahwa keberhasilan Lindong telah membuka banyak kemungkinan dan anak muda itu kini menjadi harapan penting bagi aula kesunyian. Sementara itu, di tengah keramaian dan diskusi para tetua, Lindong pada akhirnya berdiri. Lindong lanjut membungkuk hormat ke arah tablet batu raksasa. Lindong menyatakan tekadnya untuk memenuhi permintaan tablet batu karena ia memahami bahwa jika entitas misterius itu tidak dihentikan, maka seluruh sekte Dao akan menghadapi kehancuran. Selain itu, bayangan masa lalu yang ia lihat membuatnya sadar bahwa ancaman tersebut adalah bencana bagi seluruh dunia. Selanjutnya, Lindong menyadari bahwa meski awalnya ia hanya ingin melindungi keluarga kecilnya, kini sekte Dao telah menjadi rumah lain yang ingin ia jaga. Menyadari tekad itu, tablet kesunyian agung pun bergetar dan membuka celah kecil sebelum akhirnya mengeluarkan 2 manik batu kekuningan. Lindong merasakan energi berbahaya dari benda tersebut dan memahami bahwa benda itu adalah manik kesunyian yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Suara kuno tablet juga menjelaskan bahwa bantuannya hanya sebatas itu, sementara pencarian simbol leluhur lainnya sepenuhnya bergantung pada Lindong. Setelah pesan tersebut berakhir, tablet batu raksasa perlahan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang kembali. Setelah semuanya usai, Lindong pada akhirnya berbalik dan mendapati lautan manusia memenuhi sekelilingnya. Para murid menunggu jawaban dengan penuh harap. Di tengah ketegangan itu, Ying Huan maju dan mendesak Lindong untuk mengatakan sesuatu. Hal itu seketika segera memicu kegemparan di antara para murid. Melihat reaksi itu, Lindong merasa tak berdaya sekaligus merasa hangat. Hal itu dikarenakan setelah 2 bulan berada dalam kesunyian, Lindong kembali merasakan ikatan dengan sesama murid. Pada akhirnya, tanpa menjawab secara langsung, Lindong melangkah maju. Aura kesunyian meledak dari tubuh Lindong dan dalam sekejap Lindong menghilang sebelum akhirnya muncul tepat di hadapan Ying Huan. Lindong menggerakkan jarinya dengan kecepatan tinggi hingga hampir menyentuh dahi gadis itu. Hal itu seketika membuatnya tidak mampu menghindar. Namun tepat sebelum menyentuh dahinya, Lindong menghentikan gerakannya dan justru menjentikan jarinya di dahi Ying Huan. Jentikan itu begitu ringan dan Lindong pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Lindong berkata bahwa keberhasilannya tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Keheningan sesaat seketika menyelimuti area sebelum akhirnya disusul sorak-sorai dengan raungan penuh emosi. Teriakan paling keras pada saat ini bersumber dari para murid aula kesunyian. Hal itu dikarenakan hari yang mereka nantikan akhirnya telah tiba. Sementara itu, dari puncak gunung yang jauh, Ying Xuanzi menyaksikan perayaan itu dengan senyum lembut dan rasa lega. Ia menyadari bahwa setelah 100 tahun, akhirnya muncul seorang junior yang mampu melampaui masa lalu, dan dengan pikiran tenang, ia pun berbalik meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, 5 hari telah berlalu sejak tablet kesunyian agung kembali tenggelam ke dalam tanah. Keributan pun perlahan meledak. Lindong akhirnya merasa lega karena beban besar di hatinya seolah terangkat. Setelah melalui masa pelatihan intensif, kehidupan Lindong pada saat ini menjadi jauh lebih santai. Lindong kadang pergi ke Sungai Pil untuk berlatih dan memahami kitab suci kesunyian agung. Sementara itu di waktu lain, Lindong hanya berkeliling aula bela diri tanpa tujuan.
Hari-harinya mengalir dengan tenang dan ringan, sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Namun ketenangan Lindong ini berbanding terbalik dengan suasana di 4 aula. Karena kompetisi aula akan segera digelar 1 bulan lagi, para murid mulai berlatih dengan tegang. Kompetisi ini menentukan peringkat 4 aula dan menjadi ajang pembuktian kekuatan sehingga tidak ada murid yang ingin kalah dengan memalukan. Akibatnya suasana latihan pun menjadi semakin panas dari hari ke hari. Lindong juga menyadari perubahan itu, namun Lindong tidak terpengaruh. Kekuatan Lindong telah meningkat pesat dan ia sudah memperoleh kitab suci kesunyian agung. Oleh karena itu, Lindong memilih mempelajarinya dengan tenang tanpa memaksakan diri. Selanjutnya, ia justru menjadi murid paling santai di sekte, sementara yang lain berlatih habis-habisan. Beberapa hari berlalu dengan damai dan di sela-sela waktu itu, Lindong sesekali bertemu dengan Ying Huan di dalam sekte. Gadis itu selalu dikelilingi banyak orang tertawa riang dan kehadirannya membuat suasana menjadi semakin ringan. Namun setiap kali melihat Lindong, Ying Huan justru berusaha menghindar dan melarikan diri. Lindong awalnya sempat terjekut. Lindong akhirnya menyadari bahwa hal ini mungkin berkaitan dengan taruhan lama mereka. Hanya saja karena menganggap taruhan tersebut sepele, Lindong tidak mengejar dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Kehidupan Lindong pun kembali sunyi hingga satu hari ia duduk bermain catur di aula seni bela diri yang remang bersama dengan pria tua buta. Hubungan mereka cukup akrab dan Lindong selalu menemani pria tua buta bermain meskipun tidak terlalu tertarik. Sesaat kemudian Lindong menyadari bahwa aula terasa lebih sepi daripada biasanya. Lindong pun segera bertanya apa alasannya. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa beberapa murid pergi menonton tantangan gunung dari sekte Gua Jurang Agung. Ini adalah sebuah sekte kuat yang setiap tahun datang untuk menantang sekte Dao. Meskipun selalu kalah, tetapi sikap sombong mereka tetap terlalu menjengkelkan. Lindong hanya mengangguk dan tidak terlalu memikirkan hal itu hingga akhirnya setengah hari berlalu. Tak lama kemudian, Moling tiba dengan ekspresi suram. Moling segera mulai menjelaskan situasi yang ada di aula depan. Ia berkata bahwa para murid kuat Sekte Dao sedang menjalani pelatihan. Selain itu, Sekte Gua Jurang Agung datang dengan murid yang sangat kuat. Sekte Dao telah kalah 2 ronde dan kini Ying Huan sedang bertarung di ronde keempat. Jika Lindong tidak muncul, maka Ying Huan kemungkinan harus bertarung 2 kali berturut-turut. Mendengar hal itu, Lindong seketika mengerutkan kening. Lindong memahami bahwa Ying Huan akan selalu maju demi reputasi sekte, namun membiarkan seorang gadis bertarung 2 kali terasa tidak pantas. Selain itu, karena wakil kelapa aula yakni Wudao juga telah meminta Lindong untuk turun tangan, Lindong akhirnya mengambil keputusan untuk bertindak. Setelah memberi hormat kepada pria tua buta, Lindong dan Moling pada akhirnya pergi ke aula depan tempat pertandingan diadakan. Sementara itu, aula depan Sekte Dao dipenuhi kerumunan murid yang menyaksikan pertarungan. Begitu Lindong tiba, sorak lega pun menyebar di antara para murid yang melihatnya. Lindong lanjut mengalihkan pandangannya ke platform pertarungan dan melihat sosok Ying Huan sedang menghadapi lawan kuat dari Sekte Gua Jurang Agung. Menyadari situasinya, perhatian Lindong pun tertuju sepenuhnya pada lawan di hadapan Ying Huan. Sosok ini bernama Song Yan, berdiri berhadapan dengan Ying Huan di platform pertarungan. Song Yan mengenakan pakaian merah, bertubuh tinggi, berwajah cantik, dan dari alisnya yang sedikit terangkat terlihat sifat sombong yang sulit disembunyikan. Di tangannya, Song Yan memegang cambuk merah yang bergerak seperti ular, sementara itu gelombang kekuatan kuat perlahan menyebar. Hal itu menandakan bahwa senjata tersebut adalah harta jiwa surgawi yang tidak sederhana. Menyadari hal itu, Moling dengan suara rendah menjelaskan bahwa Song Yan adalah salah satu dari 3 teratas generasi muda Sekte Gua Jurang Agung dan baru saja mencapai tingkat 8 nirwana. Dengan begitu, maka kekuatannya tidak kalah dari murid langsung senior Sekte Dao. Mendengar penjelasan itu, Lindong mengangguk pelan karena Ying Huan sendiri juga telah mencapai tingkat yang sama. Dengan begitu, maka pertarungan ini jelas tidak akan mudah.
Selanjutnya, Lindong mengamati arah sekte Gua Jurang Agung dan melihat dua tetua berpakaian abu-abu yang tersenyum tenang, sementara di belakang mereka berdiri sosok bernama Hou Zhen dengan pakaian hitam dan aura yang jauh lebih kuat. Moling pun menjelaskan bahwa itu adalah Hou Zhen dan ia adalah yang terkuat di generasi muda sekte Gua Jurang Agung. Ia berada di puncak tingkat 8 nirwana dan hampir menembus tingkat 9 nirwana. Mendengar hal itu, Lindong menyadari bahwa sekte Gua Jurang Agung memang memiliki banyak bakat tersembunyi. Sementara itu di sisi lain, karena kehebohan akibat kedatangan Lindong, para murid sekte Gua Jurang Agung mulai berbisik. Mereka meremehkan Lindong yang hanya berada di tingkat 6 nirwana. Hou Zhen sendiri memandang Lindong sekilas dan menganggapnya bukanlah ancaman. Ia merasa bahwa selama Ying Xiaoxiao tidak muncul, kemenangan tetap berada di pihak mereka. Mendengar sikap merendahkan itu, Lindong pada saat ini hanya tersenyum tipis. Sementara itu di platform pertarungan, Ying Huan mendengar keributan dan melihat Lindong secara sekilas sebelum akhirnya berpaling dengan sikap dingin. Lindong menyadari bahwa ketegangan di mata Ying Huan telah mengendur dan sikap acuh itu hanyalah cara Ying Huan menjaga harga dirinya. Selanjutnya, tak lama kemudian pertarungan di antara keduanya pun semakin memanas. Banyak serangan saling beradu hingga akhirnya Ying Huan menemukan celah serangan. Tanpa banyak cincong lagi, ia pun segera bertindak. Namun pada saat penentuan itu, Hou Zhen tiba-tiba turun tangan dan memantulkan serangan tersebut kembali ke arah Ying Huan. Situasi pun seketika berubah dengan Ying Huan yang harus menahan serangannya sendiri. Tepat saat itu, sebuah telapak tangan muncul dari belakangnya dan dengan paksa menghancurkan cahaya hijau giok tersebut. Ying Huan pun terkejut dan menoleh lalu melihat Lindong yang berdiri di belakangnya. Lindong kemudian menatap Hou Zhen dan berkata bahwa kemenangan dan kekalahan dalam duel adalah hal yang wajar. Namun mencampuri pertarungan dan menyerang seorang gadis menunjukkan kurangnya pendidikan. Mendengar hal itu, wajah Hou Zhen seketika menjadi gelap dan senyum mengejek perlahan muncul. Hal ini seketika menandakan bahwa konflik yang lebih besar belum berakhir.